Welcome back to Ceptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Gacha di episode ke-21. Di episode sebelumnya, Gurion membangkitkan Angel Amalgam dan memintanya menghidupkan orang tua Spanner yang telah mati. Hal itu dimaksudkan untuk memancing api hitam Spanner bangkit dan memakan Spanner. Dengan begitu, Gurion akan menjadikannya bahan eksperimen untuk menjadikannya anjing peliharaan Gurion. Kyoka yang khawatir pada muridnya itu segera meminta bantuan Hotaro untuk menyelesaikan driver buatannya. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Setelah memutuskan pergi dari laboratorium Kyoka, Spanner kembali berubah menjadi Amalgam untuk menghajar Angel Amalgam yang sedang bertarung dengan Hotaro dan Kudo. Di pertarungan itu, Spanner pun menghalangi Hotaro dan Kudo untuk membantunya. Dan sekali lagi Angel Amalgam yang sempat terdesak membangkitkan kedua orang tua Spanner untuk melemahkannya. Dengan membunuh mereka di hadapan Spanner sekali lagi, ia berharap hal itu akan membuat Spanner termakan oleh api hitamnya dan membuatnya hilang kendali. Orang tua Spanner yang menyadari anaknya dalam bahaya lantas menggunakan sisa kekuatan alkemis mereka untuk melenyapkan diri hingga kedua cincin mereka tertinggal di sana. Dan hal itu pun sontak membuat Angel Amalgam terkejut bagaimana bisa orang mati masih bisa menggunakan kekuatan alkemis. Walau begitu, ternyata lenyapnya kedua orang tua Spanner masih saja membuat Spanner mengamuk dan menyerang monster itu dengan membabi buta. Sementara Angel Amalgam yang terdesak oleh pukulan Spanner lagi-lagi ingin membangkitkan kedua orang tua Spanner dan beruntungnya ia pun gagal. Sehingga ia lebih memilih kabur dari pertarungan dan hal itu membuat Spanner semakin marah dan menembakkan kekuatannya ke sekeliling area itu. Hotaro yang melihat hal itu lantas berinisiatif menghentikan tindakan Spanner dengan attack finishnya. Setelah rencana itu berhasil, Hotaro lantas membawanya ke Kitchen Ichinose untuk diobati. Namun saat Spanner tersadar dari pingsannya, ia meminta mereka tak memperdulikannya karena ia merasa itu merupakan pertarungannya sendiri. Sedangkan di Akademi Alkimia, Lachesis yang telah melihat gerak-gerik Gurion selama ini menduga bahwa Gurion memiliki rencana untuk menjadikan Spanner sebagai anjing penjaganya. Sehingga jika hal itu benar terjadi, kemungkinan posisi ketiga gadis kegelapan akan terancam dan kemungkinan akan dilenyapkan oleh pria itu. Walau ia tak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, namun Lachesis khawatir jika hal itu benar terjadi. Maka dari itu ia mengajak Atropos dan Kloto untuk mengkhianati Gurion secara diam-diam sebelum mereka dihabisi. Namun Atropos yang tak sependapat lantas menghempaskan Lachesis dengan kekuatannya dan memintanya tak berpikir macam-macam. Kloto pun menasihatinya agar tak berkata demikian karena Gurion akan langsung menghabisinya jika tahu Lachesis memiliki rencana berkhianat. Walau begitu, ternyata diam-diam Minato sempat mendengar percakapan mereka serta rencana Lachesis itu. Sementara Hotaro dan kawan-kawan yang khawatir pada Spanner lantas menemui Kyoka dan menawarkan diri untuk membantunya menyelesaikan driver yang dibuatnya untuk Spanner. Dengan senang hati akhirnya Kyoka mengizinkan mereka membantu dengan mulai menganalisis wujud Fire Gachar Hotaro sebagai referensi. Sementara di Akademi, Angel Amalgam yang tak bisa memanfaatkan orang tua Spanner lagi lantas diperintahkan Gurion membunuh Kyoka untuk membangkitkan api hitam Spanner yang lebih kuat. Keesokan harinya, berkat bantuan Hotaro dan kawan-kawan, akhirnya driver yang diberi nama Valvara Driver berhasil diselesaikan. Akan tetapi di saat yang sama, ketiga gadis kegelapan dan Angel Amalgam sampai di sana untuk membunuh Kyoka dan merebut driver itu. Hotaro dan Kudo yang tak membiarkan hal itu lantas henshin dan memulai pertarungan dengan mereka. Saat mereka bertarung, Minato yang baru saja sampai lantas menemui Kyoka. Di sana Kyoka memuji kemampuan murid-murid Minato yang berhasil membantunya menyelesaikan driver buatannya. Namun tak diduga ternyata Minato memiliki rencana lain dengan driver itu. Sementara di tengah pertarungan, Lachesis memisahkan diri untuk melihat apa yang sebenarnya telah direncanakan oleh Minato. Setelah mengambil driver itu dari Kyoka, Minato ternyata menghubungi Spanner dan memancingnya datang ke sebuah gudang tua. Di sana Minato berkata bahwa ia telah membunuh Kyoka dan merebut driver buatannya. Dan ternyata sebelumnya Minato telah berjanji pada Lachesis bahwa ia tak akan membocorkan rencana pengkhianatan Lachesis pada Gurion. Selain itu, ia juga tak akan membiarkan Spanner menjadi anjing penjaganya karena Minato akan menghabisi Spanner sebelum hal itu terjadi.
Sementara Spanner yang mendengar Kyoka telah dibunuh lantas kembali mengamuk dan menjadi Malgam untuk menghabisi Minato yang juga telah henshin ke wujud Kamen Rider Dread. Dan seketika itu juga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Di tengah pertarungan, Minato menyadarkan Spanner bahwa kekuatan api hitamnya itu bisa saja mencelakai orang lain. Dan jika terus seperti itu, maka lama-kelamaan Spanner hanya akan menjadi monster jahat yang haus akan kematian. Maka sebelum hal itu terjadi, Minato akan menghabisinya. Seketika itu juga Minato melancarkan serangan pamungkasnya dan membuat Spanner tak berdaya hingga kedua cincin orang tuanya terlempar. Saat Minato akan menghabisi Spanner yang tak berdaya, tiba-tiba kedua cincin orang tuanya bersinar dan mengembalikan ingatan Spanner tentang pesan kedua orang tuanya sebelum mereka tewas. Selain itu, ia juga kembali mengingat pesan dan nasihat yang diberikan Kyoka padanya. Di saat yang sama, serangan Minato terhenti dan Spanner akhirnya berhasil mengontrol kekuatannya. Selain itu, di sana kedua cincin orang tuanya tiba-tiba bersatu dan melebur ke dalam cincin Spanner. Hal itu secara tak langsung membuat Semi Madwell berevolusi. Tak diduga di saat yang sama kekuatan Spanner meningkat drastis dan ia dengan mudah mengalahkan Kamen Rider Dread hanya dengan satu tebasan pedangnya. Setelah Minato tak sadarkan diri, Spanner lantas mengambil 3 semi cardnya kembali bersama dengan Valvara Driver. Setelah itu ia pun membantu Kaca dan Majade yang sedang bertarung. Di sana pun terlihat Kyoka yang ternyata masih hidup. Tanpa basa-basi, Spanner lantas menggunakan driver itu dan henshin ke wujud Kamen Rider Valvara di hadapan semua orang. Dengan form itu, Spanner dengan mudah mengajar Angel Malgam dan membuatnya tak berdaya. Selain itu, Valvara juga bertransformasi ke wujud Orochi Shovel Form dan Angel Malgam akhirnya berhasil dikalahkan dengan attack finishnya. Setelah monster itu dikalahkan, Semi Angelite membangkitkan kedua orang tua Spanner yang ingin mengucapkan salam perpisahan pada anaknya. Setelah pertarungan berakhir, Lakeshi lantas menemui Minato yang terluka parah. Di sana ia berkata bahwa ternyata itulah tujuan Minato yang sebenarnya. Namun di sana Minato merasa ia melupakan satu poin penting. Walau Spanner telah berhasil mengontrol dirinya, namun Minato merasa bahwa hal itu bukan berarti mimpi buruk sudah hilang. Malam harinya, Spanner yang menyadari Kyoka masih hidup memutuskan kembali ke laboratorium. Di sana mereka menyadari bahwa Minato ternyata tak sepenuhnya memihak pada Gurion. Dengan begitu akhirnya hubungan guru dan murid itu juga kembali membaik, lalu film pun selesai. Diperlihatkan Hotaru dan Kudo yang baru saja pulang setelah mereka menangkap Semi Trisera. Sementara di saat yang sama, di sana mereka dikejutkan dengan kelakuan Renge yang aneh. Bahkan Sabimaru pun tak mengerti apa yang menyebabkan Renge seperti itu. Namun tiba-tiba ibu Hotaru berkata bahwa Renge pasti sedang kasmaran. Hal itu sontak membuat Hotaru dan yang lainnya terkejut serta bertanya-tanya siapa sebenarnya pria yang membuatnya seperti itu. Dari ciri-ciri dan kata-kata pujian yang Renge ucapkan, Hotaru menduga jangan-jangan Renge jatuh cinta pada Spanner. Untuk memastikannya, maka mereka bertiga lantas mengikuti Renge yang berencana menemui seseorang di kota. Di sana Hopper One berusaha memberi isyarat pada mereka, namun sayangnya mereka pun mengabaikannya. Hingga akhirnya terungkap bahwa yang membuat Renge tergila-gila ternyata bukanlah Spanner, melainkan seorang pria nyentrik berambut putih. Dan di sana ternyata bukan hanya Renge yang tergila-gila pada pria itu, melainkan sejumlah warga kota lainnya juga. Dengan kemampuan Zukyunnya, pria itu mampu menghipnotis mereka agar tergila-gila padanya. Selain Renge, ternyata Kajiki juga berada di barisan para penggemar pria itu. Sementara di tempat berbeda, Spanner berziarah ke makam kedua orang tuanya dan terungkap bahwa ternyata selama ini Kyoka telah merawat makam mereka. Di sana juga Spanner dan Kyoka bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang sedang direncanakan Minato sehingga ia menanggung beban sendiri dengan berpura-pura memihak pada Gurion. Sedangkan di akademi, Gurion mengungkapkan rasa kecewanya pada Minato yang gagal dalam menjalankan tugasnya. Sehingga kini Gurion lantas memerintahkan Kloto untuk melakukan tugas selanjutnya atas saran dari Atropos. Seketika itu juga Gurion memberikan sebagian kekuatan emas padanya agar kekuatan Kloto meningkat. Di perjalanan pulang, Spanner dan Kyoka dihadang oleh Kloto yang ingin melanjutkan tugas Minato yang sempat gagal, yaitu membunuh Kyoka dan merebut drivernya. Spanner yang tak ingin tinggal diam lantas henshin dan memulai pertarungan dengannya. Saat Spanner akan melakukan attack finish kepada Kloto, tiba-tiba seekor Malgam datang menyelamatkan Kloto yang terdesak. Malgam itu berkata bahwa ia diperintahkan Gurion untuk membantu Kloto, dan seketika itu juga mereka pun kabur dari pertarungan. Sesampainya di tempat yang aman, Kloto merasa kecewa pada Gurion yang ternyata tak percaya pada kemampuannya. Namun Malgam itu menjelaskan bahwa Gurion tak akan mentoleransi jika ia gagal. Maka dari itu ia dikirim untuk membantu Kloto mengatur rencana agar tak bertindak gegabah.
Saat Malgam itu melihat pria aneh sebelumnya yang tak sengaja melintas di sana, Malgam itu pun mendapatkan ide. Di sisi lain, akhirnya Sabimaru berhasil mengungkap identitas pria aneh sebelumnya dari berbagai kasus yang beredar di internet, di mana ternyata banyak orang lain yang juga merasa terobsesi seperti Renge, dan hal itu pada akhirnya membuat mereka lemah dan merasa kelelahan. Dan lebih parahnya, pria itu berencana menyebarkan hubungan yang menurutnya merupakan sebuah bentuk kebahagiaan kepada seluruh dunia. Sementara Sabimaru menarik kesimpulan di mana identitas pria itu sebenarnya adalah seekor semi bernama Zukyum Fire. Diketahui semi itu memiliki kemampuan untuk menyerap energi orang-orang dan mengubahnya menjadi kekuatannya, yang berarti energi Renge, Kajiki, dan beberapa warga lainnya akan terkuras habis oleh semi itu. Menyadari hal itu, Hotaro, Kudo, dan Sabimaru lantas menyelidiki apa alasan Zukyun melakukan semua itu. Sesampainya di tempat persembunyian semi itu, Zukyun mengakui pada para pengikutnya bahwa ia adalah seekor semi. Hal itu sontak membuat Renge terkejut dan tak percaya bahwa ternyata ia telah jatuh cinta pada seekor semi. Namun Zukyun yang mengira Hotaro dan yang lainnya iri pada kemampuannya lantas mulai merasuki mereka satu persatu dan menyerap energi yang tersisa pada para pengikutnya hingga membuat mereka tak berdaya. Dan dari sana akhirnya Sabimaru menyadari bahwa kemampuannya ternyata mirip seperti Wrestler G. Sementara Malgam yang menyadari kekuatan semi itu semakin meningkat lantas berencana menggunakannya. Namun mereka harus menunggu sampai kekuatannya sampai pada puncaknya. Sedangkan Hotaro lantas menggunakan seminya untuk memisahkan Zukyun dari tubuh Kudo. Tak diduga hal itu malah membuatnya kabur ke kota, karena Zukyun merasa kekuatannya telah cukup untuk mengumpulkan energi yang lebih besar dari seluruh kota. Saat Hotaro dan Kudo ingin menghentikannya, di perjalanan mereka malah dihadang oleh Kloto dan Malgam sebelumnya. Sehingga Hotaro dan Kudo lantas henshin untuk menghadapi kedua makhluk jahat itu. Di sana Semika Mantis yang terlempar tiba-tiba menyatu dengan Kloto dan membuatnya menjadi Malgam. Walau begitu, beruntungnya Hotaro berhasil memojokkannya. Saat serangan Kloto akan mengenai Kudo, tiba-tiba Spanner datang membantu mereka. Dengan kemampuannya akhirnya Spanner berhasil mengalahkan kedua Malgam itu. Namun saat kedua semi itu akan disegel kembali oleh Hotaro dan Spanner, tiba-tiba Kloto menyerapnya kembali dan menyatu dengan kedua semi itu sekaligus. Dengan gabungan semi di tubuhnya, Kloto berhasil membalikkan keadaan. Sementara di tempat berbeda, setelah berhasil kabur dari kejaran Hotaro dan Kudo, Zukyun mulai menjalankan rencananya untuk mempengaruhi lebih banyak orang demi mendapatkan energi yang lebih besar. Lalu film pun selesai. Pertarungan sebelumnya pun masih berlanjut, karena kini Kloto yang sempat dikalahkan telah menyerap kembali dua semi yang hampir saja disegel oleh Hotaro dan Spanner sebelumnya. Dengan gabungan kedua semi ke dalam wujud Malgamnya, Kloto akhirnya berhasil mengimbangi kekuatan Hotaro dan kawan-kawan. Namun tentunya mereka tak tinggal diam dan terus bekerja sama untuk mengalahkannya. Akan tetapi saat mereka berusaha mencari cara untuk mengalahkannya, sayangnya Kloto lebih memilih kabur dan menunda pertarungan mereka. Setelah itu Kudo mengajak Hotaro untuk kembali fokus pada masalah Zukyum Fire. Dan secara bersamaan Renge dan Sabimaru membawa seorang gadis yang sebelumnya juga sempat berada di barisan penggemar semi itu. Dari cerita gadis itu akhirnya Hotaro dan kawan-kawan memahami alasan sebenarnya semi itu ingin membuat seluruh dunia terpesona olehnya. Akan tetapi kali ini Spanner tak bersedia membantu mereka menyelesaikan kasus ini. Untuk menghentikan kekuatan Zukyum Fire, Hotaro dan kawan-kawan lantas bergegas menemuinya di rooftop sebuah gedung untuk mendengarkan alasan semi itu secara langsung. Terungkap bahwa keinginan semi itu sebenarnya hanya ingin membuat seluruh dunia bahagia dan damai dengan kekuatan Zukyunnya. Namun sayangnya ia tak menyadari bahwa kekuatannya itu berdampak negatif karena hal itu mampu menyerap energi manusia. Untuk itu Hotaro dan kawan-kawan pun berusaha menyadarkan semi itu dengan membawa gadis bernama Yua yang telah kehabisan tenaga karena telah berkali-kali terkena kekuatan Zukyun dari semi itu. Dan hal itu juga membuat Yua merasa bersalah karena ia merasa dirinya adalah penyebab Zukyun melakukan hal itu. Dimana sebelumnya saat Yua putus asa setelah diputuskan pacarnya, Zukyun mengobati sakit hatinya dengan kekuatannya. Karena itu Yua percaya Zukyun juga pasti bisa membuat semua orang di seluruh dunia bahagia dengan kekuatan itu. Sejak saat itu Zukyun mulai sering menggunakan kekuatannya untuk membuat orang bahagia. Padahal penggunaan kekuatan itu secara berlebihan dapat menimbulkan efek negatif bagi orang lain seperti yang kini terjadi pada Yua. Zukyun yang akhirnya menyadari kesalahannya lantas merasa bersalah dan tak percaya bahwa maksud baiknya malah berdampak sebaliknya. Saat kekuatan Zukyun mulai tak stabil dan runtuh, Hotaro pun berusaha melindungi teman-temannya dari reruntuhan kekuatan itu sambil berusaha menyadarkannya. Akan tetapi di saat yang sama Kloto juga sampai di sana dan membelenggu Zukyun lalu berkata bahwa ia mendukung tindakannya itu. Seketika itu juga Kloto memaksa kekuatan Zukyun keluar dari tubuhnya sehingga kumpulan kekuatan sebelumnya semakin membesar.
Kloto yakin kemampuan Zukyun yang bisa menyerap energi semua orang itu akan membuatnya menjadi Semi yang paling kuat. Dengan begitu maka Kloto berniat menyatukan Semi itu dengan dirinya agar ia mendapatkan kekuatan yang tak terkalahkan. Kudo yang melihat niat jahat Kloto pada Zukyun lantas Henshin menggunakan Semi Yua Cerberus dan Neminemon hingga tercipta form terbarunya yang bernama Moon Cerberus. Dengan form itu Kloto pun dengan mudah dibuat terpojok. Sementara Zukyun yang semakin kritis membuat Hotaru harus menggunakan form Super X-Rex untuk membantu Zukyun Fire terbebas dari belenggu Kloto. Dengan menyadarkan dan mengembalikan semangat Zukyun yang sempat terpuruk, akhirnya Zukyun mampu membebaskan dirinya sendiri dari belenggu itu. Hal itu pun sontak membuat Kloto terkejut. Karena telah menaruh kepercayaan pada Hotaru, maka Zukyun mengizinkan Hotaru menggunakan kekuatannya. Dengan kekuatan Zukyun Fire yang diarahkan ke tubuh Kloto lantas membuat Semi dalam dirinya bereaksi dan membuat Kloto tak bisa bergerak. Ternyata kekuatan itu membuat para Semi di tubuh Kloto terpesona pada Zukyun Fire. Tak ingin buang waktu, Kudo lantas melakukan attack finish ke arah Kloto dan dilanjutkan oleh serangan bab mungkas dari Fire Kacat sehingga akhirnya Amalgam itu berhasil dikalahkan. Dengan begitu Kamantis dan Sableye berhasil disegel kembali setelah Kloto kabur. Sementara Zukyun mengembalikan energi semua orang yang sempat ia serap. Sejak saat itu Hotaru dan Zukyun mulai menjalin pertemanan. Dan Zukyun pun mulai berhati-hati dalam menggunakan kekuatan Zukyunnya. Selain itu ia juga berterima kasih pada Yua. Sementara di Akademi, Kloto yang kalah sempat dikira telah terkena kekuatan Zukyun oleh Gurion. Namun Kloto pun membantah hal itu. Sedangkan Atropos memberikan Redriver kembali kepada Minato beserta replika Semi Unicorn. Sedangkan di Kitchen Ichinose, Hopper One ternyata juga mulai terpesona oleh Zukyun sehingga hal itu membuat Hotaru sedikit cemburu. Sedangkan Renge tak menyangka dirinya bisa tergila-gila pada Semi sebelumnya. Sementara kini Zukyun berharap Yua dapat menentukan dan memutuskan kebahagiaannya sendiri. Dan ternyata harapan itu benar-benar terjadi saat Yua diajak balikan oleh mantan pacarnya yang sebelumnya telah memutuskannya. Di mana saat itu Yua lebih memilih menolak dan akan mencari kebahagiaannya sendiri tanpa pria itu seperti yang diharapkan Zukyun sebelumnya. Lalu episode 23 pun selesai. Di Akademi Alkimia diperlihatkan Minato yang menyerahkan Semi Warp Terra pada Gurion. Diketahui Semi itu baru saja ditangkap oleh Minato berkat bantuan Semi Unicorn palsu yang diberikan oleh Gurion sebelumnya. Dengan Semi yang baru saja ditangkap itu, Gurion bermaksud membangkitkan Amalgam lagi untuk membantu Minato merebut Semi dari Hotaru dan kawan-kawan. Sementara di Kitchen Ichinose, ibu Hotaru yang kehilangan bahan makanan yang baru saja ia beli lantas menanyakannya pada Hotaru dan teman-temannya. Namun mereka berdalih bahwa mereka tak mengetahuinya, sehingga ibu Hotaru menduga bahwa mungkin ia lupa untuk membelinya. Namun pada kenyataannya ternyata bahan makanan itu baru saja dihapus oleh Semi bernama Kesuzo yang baru saja Hotaru tangkap. Dimana karena kecerobohan Renge, Semi itu mengamuk dan menjadi liar serta menghapus beberapa benda dan juga data di tablet Sabimaru. Untuk mengumpulkan data itu lagi, maka Sabimaru meminta Hotaru menceritakan kisahnya dari awal agar ia dapat mengarsipkan apa yang telah terjadi selama ini. Seketika itu juga Hotaru pun mulai menceritakan kisahnya sejak ia pertama kali bertemu dengan Hopper One dan Steamliner. Dan saat itu juga ayah Kudo mempercayakan gacha driver padanya guna membantu Hotaru menyegel kembali para Semi yang terbebas. Kudo pun menambahkan bahwa ia juga tak menyangka orang biasa ternyata memiliki potensi untuk menjadi seorang alkemis. Bahkan hal itu sendiri menentang hukum alam seperti Hotaru yang selalu melanggar aturan alkemis. Selain itu di sini Kudo juga menjelaskan pada Hotaru yang tak mengerti apa sebenarnya Kamen Rider itu. Menurut alkemis, Kamen Rider adalah legenda dalam sejarah alkimia yang juga merupakan gelar kehormatan yang konon terinspirasi dari Akatsuki alkemis 120 tahun yang lalu. Sejak Hotaru menjadi murid alkimia, saat itulah petualangan mereka menyegel kembali para Semi akhirnya dimulai. Dan saat itu juga mereka bertemu musuh-musuh kuat yang ternyata juga mengincar Semi untuk kepentingan mereka sendiri. Sementara di saat yang sama, Semi Kezuso yang sebelumnya kabur akhirnya berhasil disegel kembali oleh Kudo dengan bantuan Hopper One dan Steamliner. Lalu mereka pun melanjutkan cerita di mana saat itu Sabimaru juga sempat dimanfaatkan untuk menjadi Kamen Rider Dread seperti yang saat ini terjadi pada Minato. Namun sampai saat itu mereka pun masih bingung apa sebenarnya alasan guru mereka itu memihak pada Gurion. Di sisi lain Gurion memberitahukan pada Minato bahwa ketiga gadis kegelapan ternyata hanya ia anggap sebagai boneka alkimia yang bergerak sesuai perintahnya. Selain itu ia juga berharap suatu saat mereka akan menemukan kembali Fuga Kudo yang menghilang.
Ia juga mengapresiasi ketiga gadis kegelapan itu karena telah mampu menciptakan Dread Driver dan dapat mengubah manusia menjadi Malgam. Dan terungkap bahwa selama 10 tahun Gurion menghilang ternyata untuk memulihkan kembali tubuhnya setelah dikalahkan oleh Fuga sebelumnya. Selain itu, para alkemis mulai mengakui kembalinya Gurion karena mereka mengetahui bahwa Gurion telah mengalahkan Fuga, begitu juga dengan Minato. Kata-kata itu sontak membuat Lachesis yang menguping pembicaraan mereka tak mengerti apa yang sebenarnya direncanakan oleh Minato yang ia ketahui tak benar-benar memihak pada Gurion. Di saat yang sama, Gurion kembali menciptakan Malgam emasnya dengan bantuan Semi-Warp Terra. Sementara di Kitchen Ichinose, Spinner dan Kyoka muncul untuk memberitahukan pada Hotaru dan yang lainnya bahwa sebenarnya Minato tak sepenuhnya memihak pada Gurion. Hal itu dibuktikan dengan Kyoka yang tak benar-benar dibunuh seperti yang Minato katakan pada mereka sebelumnya. Kyoka pun menambahkan bahwa Minato bertindak seperti itu karena hal itu kemungkinan berhubungan dengan kejadian 10 tahun yang lalu. Sebelum Kyoka menceritakan lebih jauh, tiba-tiba origami berisi pesan dari Minato sampai pada mereka. Dan dari surat itu akhirnya mereka memutuskan untuk menemui Gurion. Namun sesampainya mereka di sebuah tempat, mereka malah bertemu dengan Minato dan seekor Malgam yang dapat membuat portal dimensi. Sehingga portal itu berhasil merebut beberapa semi-card saat mereka lengah. Bahkan Hotaru juga harus kehilangan semua semi-cardnya termasuk Hopper One hingga hanya menyisakan Steamliner saja. Lalu seketika itu juga Minato pun henshin ke wujud Kamen Rider Dread Unicorn Form untuk menghadapi mereka. Namun di satu sisi Kudo dan yang lainnya merasa tertipu oleh surat Minato sebelumnya, sehingga ia dan Spinner lantas henshin untuk melawan Minato. Selagi mereka bertarung, Hotaru yang tak bisa henshin terpaksa dibawa kabur bersama Renge dan yang lainnya ke tempat yang aman. Di sisi lain, Gurion berkata bahwa mereka tak akan bisa membuat Minato memihak pada kebaikan lagi, karena ia telah memegang rahasia Minato dari kejadian 10 tahun yang lalu, di mana saat itu diduga Minato telah membunuh seseorang bernama Suzuya Daiki. Gurion pun berkata bahwa semoga nasib para murid Minato tak sama dengan Daiki, sehingga hal itu sepertinya membuat Minato menjadi tunduk pada Gurion. Sesampainya di tempat yang aman, Sabimaru mengidentifikasi bahwa Malgam itu telah menyatu dengan Semi-Warp Terra yang memiliki kemampuan membuka portal sesuka hati, di mana portal itu juga terhubung dengan lokasi di mana Gurion berada. Kyoka menduga Gurion memiliki rencana besar menggunakan semua semi itu. Sedangkan Hotaru yang tak rela Hopper One direbut lantas tak ingin menyerah dan akan tetap berusaha mengambilnya kembali. Namun Steamliner, Kyoka, dan yang lainnya pun melarang Hotaru bertindak gegabah karena saat ini ia tak bisa henshin. Sementara di tempat sebelumnya, pertarungan Minato dan kedua muridnya masih berlangsung. Sayangnya di sana Kudo dan Spinner pun berhasil dibuat terpojok oleh Dread dan Malgam emasnya. Hotaru yang merasa kehilangan Hopper One yang merupakan teman sejak kecilnya lantas bertanya pada Kyoka, apakah ada cara agar ia tetap bisa bertarung walau hanya menggunakan Steamliner? Hotaru pun tak masalah walaupun harus menggunakan teknik terlarang sekalipun. Karena iba melihat Hotaru, Kyoka pun memberitahu bahwa ada satu teknik terlarang, yaitu menggunakan alkimia kuno yang dapat menyatukan manusia dengan semi. Namun hal itu akan berdampak buruk dan dapat mengancam jiwa penggunanya. Saat Kyoka merasa tubuh Hotaru tak akan mampu menanggung beban itu, tiba-tiba sesosok misterius menemui mereka. Sementara di pertarungan sebelumnya, lagi-lagi Kudo dan Spinner berhasil dibuat terdesak, sehingga lagi-lagi Minato berhasil merebut semi-card milik Kudo. Namun saat ia akan mengambil driver mereka berdua, tiba-tiba Hotaru menghentikannya. Dengan cincin Hotaru yang tiba-tiba berubah merah, Steamliner pun seketika dibuat berevolusi menjadi Tenliner. Dengan bantuan semi itu, Hotaru akhirnya berhasil henshin menjadi Kamen Rider Iron Gachard. Lalu film pun selesai. Sebelumnya, Gurion berhasil mendapatkan sebagian besar semi-card milik Hotaru dan kawan-kawan. Sementara Iron Gachard memulai pertarungannya dengan Malgam dan juga Minato untuk mengambil kembali semua seminya. Malgam Warp Terra yang sempat meremehkan Gachard karena memiliki armor besar, akhirnya dengan mudah dikalahkan oleh Iron Gachard hanya dengan satu serangan. Dengan begitu, Semi-Warp Terra pun berhasil disegel kembali. Saat akan melanjutkan pertarungan melawan Kamen Rider Dread atau Minato, sayangnya Tenliner kembali berubah menjadi Steamliner karena Hotaru telah mencapai batasnya. Hal itu juga secara tak langsung mengubah mata cincin Hotaru yang sebelumnya berwarna merah kembali menjadi biru. Beruntungnya Fuga Kudo sampai di sana tepat waktu untuk menghentikan pertarungan mereka dan menyadarkan Minato. Secara tak langsung hal itu juga membuat semua orang di sana terkejut atas kemunculannya. Seketika itu juga Fuga pun membawa mereka mundur dan pergi dari sana.
Sesampainya di Kitchen Ichinose, Kudo pun tak menyangka bahwa ternyata ayahnya selama ini yang dirumorkan telah tewas ternyata masih hidup dan berdiri tepat di hadapannya. Tanpa pikir panjang, ia pun segera memeluknya untuk mengobati rasa rindunya yang selalu dipendamnya selama bertahun-tahun. Di sana Fuga pun menjelaskan pada mereka bahwa sebelumnya Hotaro telah menggunakan teknik terlarang yang ia ajarkan karena situasi mendesak. Di mana saat itu Hotaro diminta untuk menggunakan alkimia kuno agar ia dapat henshin walau hanya menggunakan satu semi saja. Dengan teknik itu Hotaro akan meleburkan dan mencampurkan kekuatannya dengan semi yang tak lain adalah Steamliner. Walau memiliki resiko yang mematikan, namun dengan ikatan hati Hotaro dan Steamliner yang kuat, ia pun berhasil menjadi Iron Gachat setelah Fuga mengubah mata cincin Hotaro menjadi merah. Namun karena perubahan itu juga tubuh Hotaro menjadi terbebani sehingga ia hanya dapat bertahan sesaat dalam wujud itu. Maka dari itu kini Fuga meminta Hotaro beristirahat untuk sementara waktu. Selain itu di sana Fuga akan memberitahu mereka cara masuk kembali ke Akademi Alkimia agar mereka bisa mengambil semi mereka yang sebelumnya telah dicuri. Sedangkan Gurion yang tak mengetahui siapa yang membantu Hotaro menggunakan teknik terlarang sebelumnya lantas meminta Minato untuk segera menghabisinya dan merebut semi yang tersisa. Sementara di tempat sebelumnya, Kyoka dan Fuga menceritakan pada para siswa bahwa 10 tahun yang lalu sebenarnya persatuan alkimia telah dihancurkan. Kejadian itu pun ikut menewaskan kedua orang tua Spener. Sementara junior Minato yang sudah dianggap seperti adiknya sendiri yang bernama Suzuya Daiki juga ikut menjadi korban saat Gurion mengkhianati akademi. Kemudian karena alasan itulah Minato kini memihak pada Gurion. Karena diduga Minato ingin melindungi para muridnya itu agar tak bernasib sama seperti Suzuya. Namun setelah mendengar cerita itu, para murid malah menjadi lebih khawatir pada Minato yang mengambil resiko besar itu. Sehingga mereka akhirnya bertekad untuk pergi menyelamatkannya. Akan tetapi sebelum mereka pergi, Fuga pun mengirim petunjuk ke cincin Kudo agar mereka dapat menemukan pintu masuk Akademi Alkimia. Fuga pun berkata bahwa ia yakin anak-anak itu adalah harapan masa depan yang dapat mengalahkan kejahatan. Saat semuanya telah pergi, tak diduga ternyata Hotaro diam-diam juga mendengar percakapan mereka sebelumnya. Sesampainya di tempat yang ditunjukkan oleh cincin Kudo, mereka kembali dihadang oleh Minato yang tak mengizinkan mereka masuk ke akademi. Seketika itu juga Minato henshin dan memulai pertarungan di antara mereka. Di tengah pertarungan, Kloto yang juga tak ingin membiarkan mereka masuk lantas berubah menjadi Malga menggunakan dua semi sekaligus untuk membantu Minato. Akan tetapi sayangnya Minato pun menghajar Kloto karena ia tak ingin pertarungannya diganggu. Di saat yang sama tiba-tiba Hotaro yang seharusnya beristirahat muncul di sana untuk ikut menyadarkan gurunya itu. Dengan kondisi tubuh yang belum pulih, ia menantang Minato dan memaksanya berjanji bahwa jika Hotaro bisa mengalahkannya maka ia ingin Minato kembali menjadi guru mereka lagi. Seketika itu juga Hotaro kembali henshin menjadi Iron Gachat dan memulai pertarungannya. Sementara itu di sisi berbeda, Kudo dan Spener juga memulai pertarungan mereka melawan Kloto. Di pertarungan itu Minato mengungkap kekhawatirannya yang tak ingin Gurion mengambil masa depannya lagi. Karena ia merasa murid-muridnya tak akan mampu melawan Gurion yang dirasa sangat kuat dari yang mereka bayangkan. Namun di sini Hotaro meminta agar Minato percaya pada mereka dan berjuang bersama untuk mengalahkan Gurion. Di sana Kudo, Spener, Sabimaru, dan Renge mengutarakan perubahan yang mereka rasakan ke arah yang lebih baik saat mereka bekerja sama dan percaya pada teman-temannya. Maka dari itu mereka memohon agar Minato merenungkan kembali hal itu. Hotaro yang merasa tak memiliki banyak waktu lagi lantas membuktikan pada gurunya itu bahwa mereka bukanlah orang yang lemah dan dapat dikalahkan dengan mudah oleh Gurion. Seketika itu juga attack finish dilancarkan dan akhirnya Kamen Rider Breed atau Minato pun berhasil dikalahkan. Hal yang sama pun juga terjadi pada Kloto sehingga Kudo dan Spener berhasil menyegel dua semi sekaligus. Setelah Minato dikalahkan, Hotaro yang kelelahan memintanya untuk kembali dan mengalahkan Gurion bersama. Namun sayangnya Minato malah pergi dari sana tanpa berkata apa-apa. Di Akademi, Kloto yang kalah membawa kembali Dread Driver ke hadapan Gurion. Dari sana Gurion menyadari bahwa Minato telah kalah dan tak bisa diharapkan lagi. Sehingga ia pun memerintahkan Lachesis untuk segera menghabisinya. Sementara dirinya berencana untuk segera menggunakan semua semi yang ia dapatkan untuk menciptakan semistri yang lebih brutal dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Lalu film pun selesai. Karena Hotaro kelelahan, maka mau tak mau Renge dan Sabimaru menggantikannya bantu-bantu di warung makan ibunya. Di sini Renge pun terpaksa berbohong pada ibu Hotaro bahwa penyebab Hotaro kelelahan adalah karena Hotaro terlalu memaksakan diri mengikuti ekskul di sekolahnya. Namun walau kondisinya belum fit, Hotaro yang mengetahui kedainya sedang ramai pembeli lagi-lagi memaksakan diri membantu ibunya walau Renge dan Sabimaru telah melarangnya. Hotaro berdalih bahwa ia harus melakukan apa yang bisa ia lakukan. Karena dengan semangat itu ia berharap dapat bertemu lagi dengan para seminya, terlebih lagi Hopper One.
Sementara Minato yang sebelumnya telah dikalahkan Hotaru masih saja memikirkan ucapan Hotaru dan juga insiden 10 tahun yang lalu yang selalu menghantuinya. Saat akan pergi, tiba-tiba ia dihadang oleh Lachesis yang memegang sebuah pedang di hadapannya. Dari sana Minato menyadari bahwa Lachesis telah diperintahkan Gurion untuk membunuhnya. Namun di sana Lachesis lantas bertanya tentang apa sebenarnya yang sedang dipikirkan oleh Minato. Karena yang ia ketahui, Minato berencana untuk mengkhianati Gurion dan mengalahkannya dengan kekuatan Kamen Rider. Lachesis yang ketakutan oleh ancaman Gurion pun lantas mengajak Minato untuk melarikan diri bersama. Selain itu ia memohon pada Minato agar para Kamen Rider dapat melindunginya dari Gurion. Namun sayangnya percakapan mereka itu diketahui oleh dua saudarinya yaitu Atropos dan Kloto. Di sana ternyata Gurion telah menyadari gerak-gerik mencurigakan Lachesis sehingga ia meminta kedua saudarinya itu untuk menyelidiki Lachesis. Lachesis yang merasa bersalah pada mereka lantas memohon maaf. Sedangkan kedua saudarinya yang menyadari adiknya ingin berkhianat terpaksa harus menghabisi keduanya yaitu Lachesis dan Minato. Karena Kloto sedikit tak tega maka Atropos menawarkan diri untuk melakukan eksekusi itu. Seketika itu juga ia Henshin menggunakan Dread Driver. Akan tetapi sebelum itu terjadi Spanner yang juga berada di sana untuk mencari Minato lantas menghalangi mereka. Selagi Spanner menghadapi kedua saudarinya, Lachesis dan Minato lantas memanfaatkan situasi itu untuk kabur. Sementara Atropos yang menyadari targetnya kabur lantas menghentikan pertarungan itu dan memutuskan pergi dari sana sehingga Spanner kehilangan jejak mereka. Di Kitchen Ichinose, setelah bantu-bantu Hotaru pun langsung terlelap karena kelelahan. Tak lama kemudian Kudo pun juga sampai di sana. Sedangkan Atropos dan Kloto melaporkan pada Gurion bahwa mereka gagal menghabisi kedua pengkhianat itu. Namun di sini Gurion pun tak terlalu mempermasalahkannya. Karena yang lebih penting mereka harus segera mewujudkan chemistry yang selama ini sudah ditunggu-tunggu oleh Gurion selama 10 tahun. Yaitu membuka pintu kegelapan menggunakan 10 semi card level 10. Di mana salah satu di antara semi yang tersisa sudah ada di tangan Gurion yaitu semi Dragonolos yang selalu ia simpan di rubik emasnya. Dengan semi itu ia kembali menciptakan Malgam dan diperintahkan untuk mencari semi level 10 terakhir. Di tempat berbeda, Kyoka meminta Spanner menemukan semi level 10 yang sudah ia incar selama ini yang ternyata ada di tangan Gurion dan telah diubah menjadi Malgam. Kyoka pun yakin bahwa Gurion sengaja membangkitkan Malgam itu untuk menemukan semi terakhir yang bernama Gaillard. Jika Gurion mendapatkan semua semi itu, maka Kyoka memastikan bahwa hal buruk akan segera terjadi dan mimpi buruk akan menjadi kenyataan, yaitu terbukanya pintu kegelapan. Maka dari itu ia meminta Spanner untuk menemukannya sebelum Gurion. Sementara untuk urusan Minato, ia akan segera mengatasinya. Kyoka juga memberitahukan bahwa Malgam itu sedang menuju ke Museum Ilmu Pengetahuan Bumi dan Lingkungan. Karena diduga semi Gaillard bersembunyi di sana. Selain meminta bantuan Spanner, ternyata Kyoka juga menghubungi Kudo dan yang lainnya agar segera ke sana. Walau awalnya mereka tak ingin melibatkan Hotaru, namun Kudo mau tak mau harus tetap memberitahunya. Karena ia tahu bahwa Hotaru adalah orang yang nekat. Seketika itu juga mereka lantas pergi ke TKP. Sementara di museum, Malgam itu mulai mengamuk dan memancing Gaillard untuk keluar dari persembunyiannya. Walau semi itu sempat melawan, namun akhirnya ia berhasil disegel oleh Malgam itu. Namun sebelum membawanya pulang, Spanner sampai tepat waktu dan pertarungan di antara mereka pun tak terelakkan. Akan tetapi sayangnya kekuatan Spanner belum dapat melampaui Malgam itu. Di saat ia terdesak, beruntungnya Hotaru dan yang lainnya juga sampai di sana. Karena Hotaru dianggap sebagai kartu terakhir mereka, maka Kudo terpaksa maju terlebih dahulu untuk memojokkan monster itu. Akan tetapi sayangnya rencana mereka pun tak berhasil sehingga mau tak mau Hotaru pun harus turun tangan menghadapinya. Walau sempat unggul, namun sayangnya Hotaru juga tak mampu mengalahkan monster itu karena Malgam itu telah mengetahui kelemahannya. Di sini akhirnya terungkap bahwa ternyata semi Dragonolos dan Gaillard adalah semi yang pertama kali terakhir. Karena kekuatan mereka juga maka terciptalah semi berbeda dengan level tertentu. Maka dari itu semi level 10 lainnya ditambahkan X yang asalnya diambil dari wujud kedua semi itu. Walau Tenliner juga telah menjadi semi level 10, namun tubuh manusia biasa tak akan mampu menahan beban alkimia kuno seperti yang terjadi pada Hotaru. Sehingga Malgam itu menduga Hotaru tak akan mampu mengalahkannya. Setelah membuat Hotaru terpojok, Malgam itu bermaksud merebut gacha driver yang merupakan kunci terakhir untuk membuka gerbang kegelapan yang Gurion rencanakan. Sebelum hal itu terjadi, Spanner dan Kudo yang menghalanginya pun lantas dihempaskan oleh Malgam itu. Di situasi genting itu tiba-tiba Fuga Kudo muncul membantu mereka. Di sana ia pun henshin ke wujud Kamen Rider Wind dan menggantikan Hotaru dan yang lainnya melawan Malgam itu. Kemampuan mereka yang berbeda lantas membuat Malgam itu dengan mudah dihabisi oleh Fuga sehingga semi Dragonolos dan Gaillard berhasil direbut.
Namun tak diduga, diam-diam Gurion yang telah mengincarnya lantas menusuk Fuga dari belakang sehingga 4 semi-card di tangan Fuga berhasil direbut kembali oleh Gurion. Seketika itu juga Gurion menghilang masuk ke sebuah portal untuk mewujudkan dunia yang ia anggap ideal dengan semi-semi itu. Sementara Fuga yang sekarat meminta mereka semua untuk segera menghentikan Gurion yang lari ke dunia Ouroboros. Walau akan mati, Fuga berjanji pada Kudo bahwa ia akan menemuinya lagi suatu saat nanti. Dan di sana Sabimaru akhirnya menyadari bahwa ternyata tubuh Fuga itu adalah tubuh buatan yang diciptakan melalui alkimia. Tanpa pikir panjang, Kudo lantas mengajak mereka semua untuk pergi ke Ouroboros. Dengan bantuan kereta Tenliner, mereka pun segera menyusul Gurion. Sedangkan di sana Gurion mengumpulkan semua semi yang ia dapatkan dan memulai eksperimennya, lalu film pun selesai. Di Ouroboros, Gurion menanamkan kekuatan kegelapannya pada para semi untuk membangkitkan Raja Kegelapan. Tak lama kemudian Hotaru dan teman-temannya akhirnya juga sampai di sana. Namun ternyata semua itu memang telah direncanakan Gurion untuk memancing mereka ke sana sebagai kunci terakhir yang akan membuka gerbang kegelapan yang ia persiapkan. Sesampainya di sana, Hotaru dan teman-temannya dikejutkan oleh adanya gerbang kegelapan dan para semi yang telah terbelenggu oleh kekuatan kegelapan Gurion. Saat mereka akan menyelamatkannya, sayangnya Gurion dan anak buahnya menghadang mereka. Di sana ia berkata bahwa para semi akan lenyap setelah Raja Kegelapan berhasil dibangkitkan. Hotaru dan teman-teman yang mengetahui hal itu tentu tak ingin tinggal diam. Seketika itu juga mereka henshin secara bersamaan dan pertarungan melawan Kamen Rider Dread tipe 2 pun dimulai. Untuk mengalihkan perhatian Kudo dan Spinner, Gurion pun membangkitkan 2 amalgam replikanya. Dengan begitu ia dapat dengan leluasa bertarung dengan Gachard. Walau bangkit dari berbagai kekuatan kegelapan, beruntungnya Kudo dan Spinner dapat mengalahkan kedua amalgam tiruan itu dengan mudah. Dengan begitu mereka dapat segera membantu Gachard menghadapi Dread. Saat Kamen Rider Dread terpojok, ia pun kembali berevolusi ke wujud Kamen Rider Dread Sanseki. Dengan kekuatan itu, Spinner, Kudo, serta Gachard dapat dikalahkan. Saat Hotaru kembali ke wujud manusianya, Gurion pun menggunakan kesempatan itu untuk mengambil Gachard Driver untuk ia gunakan sebagai kunci pembuka gerbang kegelapan. Seketika itu juga gerbang kegelapan yang terhubung ke dunia nyata pun terbuka. Di saat yang sama, Kyoka yang dibantu Lachesis menemui Minato untuk menyadarkannya. Di sana terungkap bahwa alasan Minato melakukan semua itu karena ia trauma dan takut kehilangan seseorang seperti yang terjadi pada juniornya dahulu. Walau menyakitkan, namun Kyoka meminta Minato menjadikan pengalaman itu sebagai alasan untuk melawan Gurion agar hal itu tak terjadi pada murid-muridnya. Di tempat sebelumnya, Raja Kegelapan akan segera bangkit melalui gerbang itu. Di sana juga terungkap bahwa tujuan Gurion membangkitkan kekuatan kegelapan itu adalah untuk mengubah semua benda yang ia anggap tak berharga menjadi emas. Karena ia menganggap hal itu adalah inti dari alkimia serta merupakan bentuk keindahan yang selalu ia inginkan. Mendengar hal itu lantas membuat Hotaru kesal dan mengejek rencana kuno Gurion itu. Sedangkan Gurion yang kesal dengan ocehan Hotaru lantas berusaha membunuhnya. Beruntungnya Minato yang telah tersadar sampai di sana tepat waktu untuk menolong murid-muridnya. Seketika pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Di sana Kudo dan yang lainnya lantas membantu agar Hotaru dapat menggagalkan usaha Gurion itu. Walau Gurion merasa usaha Hotaru akan percuma, namun Hotaru tak ingin putus asa dan tetap berusaha mengembalikan semangat para seminya agar mereka dapat keluar dari belenggu Gurion. Beruntungnya Hopper One yang memiliki ikatan kuat dengan Hotaru berhasil terbebas dari belenggu itu. Di saat yang sama, semua semi level 10 mempercayakan kekuatannya pada Hopper One sehingga hal itu membuatnya berevolusi menjadi semi crossover. Setelah mengambil Gachard Driver dan mengembalikannya pada Hotaru, di sana Hotaru pun lantas henshin dan membebaskan semua semi dari belenggu. Hal itu pun membuat Gurion marah sehingga pertarungan di antara mereka pun kembali berlanjut. Dengan menggunakan crossover, akhirnya Gachard berevolusi ke wujud platinum Gachardnya. Dengan kekuatan baru itu, Gurion pun dihajar habis-habisan. Setelah membuatnya terpojok, Gachard pun mengakhirinya dengan efek finishnya. Walau gagal bangkit, namun iblis dari gerbang kegelapan itu lantas menelan Gurion dan menyeretnya ke gerbang kegelapan. Setelah pertarungan berakhir, akhirnya semua semi kembali pada Hotaru dan para murid alkemis lainnya. Selain itu, akhirnya Minato memutuskan kembali ke akademi untuk menjadi guru mereka lagi. Walau begitu, Atropos tak ingin menyerah dan akan balas dendam menggunakan rubik emas Gurion, lalu episode 27 pun selesai. Di sini diceritakan Renge yang pulang kampung ke Osaka, yaitu desa di mana tempat neneknya tinggal. Setelah mereka melepas rindu di rumah neneknya, Renge tiba-tiba dikejutkan oleh sosok aneh yang ia kira itu adalah hantu. Sementara di Akademi Alkimia, suasana jadi terasa canggung karena Minato merasa malu pada murid-muridnya atas apa yang ia lakukan sebelumnya. Namun beruntungnya Hotaru, Kudo, dan Spender tak terlalu mempermasalahkan hal itu. Karena mereka pun merasa bahwa hanya Minato lah yang memang pantas membimbing mereka sebagai seorang guru.
Selain itu di sana ternyata mereka telah menangkap 78 dari 101 semi. Maka dari itu mereka harus melanjutkan petualangan mereka untuk melengkapi semua semi itu. Untuk sementara waktu Sabimaru pun tak masuk karena sedang memperbaiki iPad isaknya, sementara Renge sedang mengunjungi neneknya di desa. Selain itu mereka juga merasa heran pada koalisi akademi yang sepertinya tak terlalu serius menanggapi perbuatan Gurion sebelumnya. Sehingga hal itu mendorong mereka untuk menaruh sedikit kecurigaan pada mereka. Tak lama kemudian Renge akhirnya menghubungi Hotaro dan Kudo. Karena gangguan hantu sebelumnya, Renge lantas meminta bantuan pada mereka untuk datang ke desa neneknya itu. Renge bahkan tak yakin makhluk itu adalah hantu, monster, atau juga semi. Akan tetapi di saat yang sama ia malah didatangi seorang pengusir hantu bernama Starshine Hoshino. Yang lebih mengejutkan, pria itu ternyata memiliki asisten yang tak lain adalah Kajiki. Minato yang curiga dengan semua itu lantas meminta Hotaro dan Kudo untuk membantu Renge di desa neneknya sekaligus menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sesampainya di sana, Renge pun menceritakan rumor hantu yang menjilat wajahnya. Dan tak lama kemudian sebuah bola api muncul dan membuat semuanya ketakutan kecuali Kudo yang sepertinya malah antusias dan penasaran dengan wujud hantu itu. Di saat itu juga Kudo lantas mengajak mereka mengikuti kemana bola api itu terbang. Walau takut, namun Hotaro dan Renge terpaksa mengikutinya. Sesampainya di gudang penyimpanan, mereka akhirnya bertemu dengan dua sosok semi berbentuk hantu yang membuat Hotaro dan Renge berteriak. Sementara Kudo terus tertawa melihat kemunculan keduanya. Selain itu mereka juga memaksa Hotaro untuk henshin dan menangkap semi hantu-hantu itu. Namun sayangnya usaha mereka pun sia-sia hingga nenek Renge muncul di sana karena mengkhawatirkan cucunya. Tak lama kemudian pria pengusir hantu sebelumnya juga muncul untuk mengusir hantu-hantu itu. Dan anehnya dengan kalung yang ia miliki, kedua semi hantu itu berhasil dibuat kabur. Sehingga semua orang percaya bahwa pria itu memiliki kemampuan mengusir hantu. Sementara itu tiba-tiba semi Fire Mars Hotaro ikut menyatu dengan kalung tasbih pria itu sehingga itu membuat semua elemen di kalungnya lengkap. Saat Hotaro meminta seminya dikembalikan, sayangnya pria itu lebih memilih kabur dengan membawa serta semi Fire Mars. Keesokan harinya dua orang preman yang ingin mengacaukan tempat berdoa dikejutkan dengan kemunculan dua semi hantu itu. Bukannya takut, keduanya malah dilempari oleh preman-preman itu menggunakan sampah yang ada di sana. Atropos yang kebetulan berada di sana lantas menyatukan dua semi itu dengan dua preman yang ada di sana menjadi malgam. Sementara di tempat berbeda, Hoshino semakin dikenal oleh warga karena kemampuan mengusir hantunya. Selain itu ia juga berdalih bahwa kekuatan para dewa telah melemah karena tak ada lagi yang berdoa pada mereka. Maka dari itu ia berjanji pada warga akan menjaga mereka dari ancaman hantu yang muncul. Di sisi berbeda, Sabimaru memberitahu Hotaro spesifikasi semi yang mereka hadapi. Mereka pun yakin bahwa di kalung pria itu kemungkinan menyimpan semi kategori kosmik. Sehingga hal itulah yang membuat semi Hotaro sebelumnya tertarik masuk ke sana. Karena mereka penasaran, akhirnya Hoshino pun menceritakan apa yang membuatnya bisa seperti itu. Dari ceritanya, Hotaro menduga kemungkinan para semi yang ada di kalung itu mengabulkan keinginan Hoshino. Setelah mereka menyadari bahwa hantu-hantu itu adalah semi, maka Renge mengajak Kudo dan Hotaro untuk menangkapnya. Namun betapa terkejutnya mereka saat mendapati kedua semi hantu itu telah menjadi malgam dan berdiri tepat di hadapan mereka. Saat Hoshino berusaha mengusirnya, sayangnya kekuatan kalung itu tak mampu mengusirnya, bahkan Hoshino dengan mudah dihempaskan oleh malgam di sana. Hotaro yang tak ingin warga ikut terluka lantas memancing kedua malgam itu keluar dan memulai pertarungan mereka di sana. Setelah mencing wujud platinum gajah, Hotaro pun dengan mudah mengajar dan mengalahkan mereka. Sehingga akhirnya kedua semi hantu itu berhasil disegel. Akhirnya terungkap bahwa kedua preman sebelumnya adalah orang yang diperintahkan oleh Tuan Tanah untuk mengubah desa itu menjadi tempat pembuangan akhir industri. Dan kemungkinan kedua semi hantu itu sengaja menakuti setiap pendatang baru untuk mengusir mereka karena tahu rencana itu. Namun saat mereka mengira semuanya telah selesai, kenyataannya malah sebaliknya dan film pun selesai. Keesokan harinya ditemukan seorang pria yang separuh tubuhnya tertanam di tanah. Dan ternyata pria itu adalah kepala desa. Selain kepala desa, di sisi berbeda mereka menemukan lagi Tuan Tanah yang dibelenggu dalam keadaan pingsan. Sehingga di sini Kajiki menduga kejadian itu kemungkinan berkaitan dengan hantu atau orang yang berusaha menjadikan hantu sebagai bagian dari rencananya. Menyadari hanya Hoshino yang memiliki dan berambisi dengan para hantu itu, maka Kajiki menyimpulkan bahwa Hoshino lah orang yang melakukan tipuan untuk menguasai desa. Mendengar hal itu, warga desa lantas menangkap mereka berdua karena sebelumnya keduanya mengaku guru dan murid. Walau begitu, Hotaro, Renge, dan Kudo merasa mereka bukanlah pelakunya. Maka dari itu mereka memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut. Saat Renge dan Hotaro berusaha menyelidikinya, neneknya lantas khawatir karena sedari kecil Renge dikenal sebagai anak yang penakut, terlebih lagi dengan hantu. Beruntungnya neneknya selalu ada untuk melindunginya. Maka dari itu hingga dewasa sekalipun neneknya masih saja menganggap Renge sebagai gadis kecilnya.
Dari kejadian sebelumnya, Rengge lantas membulatkan tekad untuk melindungi desa kesayangannya itu dari orang-orang tak bertanggung jawab. Di tengah penyelidikan ditemukan lagi orang yang tak sadarkan diri dengan posisi tubuh yang aneh. Dari sini Hotaru semakin yakin bahwa pelakunya bukanlah Hoshino dan Kajiki. Seketika itu juga ia bergegas memeriksa keadaan mereka yang sebelumnya dikurung oleh warga desa. Dan ternyata di sana mereka juga telah dibuat tak sadarkan diri dengan pose tubuh yang aneh. Di satu sisi Kudo menyadari keberadaan Atropos di sekitar tempat itu sehingga ia pun mencarinya. Walau sebelumnya Atropos telah mengubah semi hantu sebelumnya menjadi Malgam, namun untuk kasus kali ini ia mengaku tak mengetahuinya. Saat ia pergi, tiba-tiba Malgam Kitsune muncul. Beruntungnya Hotaru sampai tepat waktu dan Henshin untuk menghadapinya. Namun sayangnya di pertarungan itu Gacha tak mampu mendaratkan pukulan sehingga Malgam itu pun kabur. Melihat Malgam yang sedikit aneh lantas membuat Rengge menyadari sesuatu. Selain itu dari para korban sebelumnya, Rengge juga menyadari bahwa mereka menuju ke satu arah, yaitu tempat berdoa yang ada di atas bukit. Saat mereka ke sana, mereka bertemu dengan nenek Rengge yang berkata bahwa Kitsune telah melindungi desa itu sejak lama. Di saat yang sama, Malgam sebelumnya muncul kembali sehingga hal itu memaksa Hotaru Henshin Kujut Platinum Gachard untuk menghadapinya. Di tengah pertarungan, Malgam aneh itu tiba-tiba memasukkan Kudo, Rengge, dan neneknya ke kabut hitam yang tak bisa ditembus oleh Gachard. Selain itu di dalamnya muncul hantu yang membuat Rengge ketakutan. Bahkan Kudo pun tak bisa henshin karena kekuatannya belum pulih. Hotaru yang kesal lantas melanjutkan pertarungannya. Di pertarungan itu Malgam Kitsune itu ternyata mampu mengimbangi gerakan Gachard untuk menghindari serangan. Sedangkan Rengge yang merasa harus melindungi neneknya lantas memberanikan diri melawan rasa takutnya dan meminta bantuan kelima semi yang ada di kalung Hoshino yang ia ambil untuk melawan hantu itu. Dengan menyatukan kelima semi, akhirnya kabut hitam yang menyelimuti mereka berhasil diatasi. Setelah itu Rengge lantas memberikan semi itu pada Hotaru. Dengan bantuan kelima semi itu akhirnya Malgam Kitsune berhasil dikalahkan dan semi Nine Tail berhasil disegel. Dan kali ini ternyata diketahui bahwa semi itu tak merasuki manusia melainkan patung Kitsune tempat nenek Rengge berdoa. Di saat yang sama sumber mata air panas muncul di area bukit itu sesuai ramalan yang disampaikan Hoshino sebelumnya. Dan ternyata itu adalah rencana dari Semi Nine Tail dan Dewa Kitsune yang ingin memanfaatkan tendangan Gachard untuk membuka mata air itu. Dengan munculnya sumber mata air itu, maka akan semakin banyak orang yang akan datang ke desa itu. Setelah semuanya berakhir, Rengge pun berpamitan dengan datangnya Minato yang menjemput mereka. Sedangkan Hoshino kehilangan semua kekuatannya karena ketujuh semi berhasil disegel kembali. Sehingga kini ia dan Kajiki lebih memutuskan untuk menjadi detektif daripada pengusir hantu. Sementara warga desa lantas berterima kasih pada mereka karena telah menemukan onsen itu, lalu film pun selesai. Kini Hotaru, Kudo, dan Kajiki telah melewati kenaikan kelas dan beruntungnya mereka masih berada di kelas yang sama seperti sebelumnya. Tak lama kemudian Minato Sensei datang memperkenalkan siswi pindahan baru di kelas itu yang bernama Tsukumo Seina. Dan tak diduga ternyata gadis itu adalah teman masa kecil Hotaru. Di sana gadis itu berkata bahwa pertemuan itu telah ditakdirkan. Saat jam istirahat, Kajiki dan Hotaru saling bercerita tentang sebuah pertemuan, takdir, dan perasaan cinta seperti yang Kajiki rasakan pada Hijiri. Walau begitu sayangnya Hotaru belum pernah merasakan perasaan seperti yang dialami Kajiki itu. Saat Kudo akan menghampiri mereka, Seina sampai terlebih dahulu dan lantas menghampiri Hotaru. Saat melihat kedekatan mereka, Kudo seperti merasa sedikit cemburu pada gadis itu. Sementara di markasnya, Atropos dan keempat boneka monsternya menyayangkan kekalahan Gurion. Untuk balas dendam, ia lantas menyatukan keempat boneka itu dengan rubik emasnya. Tak lama setelahnya di SMA Furasu diperkenalkan beberapa klub yang dapat diikuti oleh para siswa. Di sana Seina yang melihat Hotaru bersama Kudo lantas merasakan perasaan yang sama seperti Kudo sebelumnya. Selain itu ternyata terdapat klub drama yang tak memiliki anggota sama sekali sehingga hal itu membuat Hotaru dan Kudo merasa iba. Setelah itu Hotaru dan Kudo lantas menemui Mikuria, sang ketua dari klub drama itu. Di sana Mikuria bercerita bahwa ia ingin membuat drama tentang Romeo dan Juliet. Namun jika dalam waktu dekat ia tak bisa mengumpulkan 5 siswa, maka pihak sekolah akan membubarkan klub itu. Merasa simpati dengan temannya itu, Hotaru lantas menawarkan diri untuk membantu Mikuria dengan bergabung di klubnya bersama Kudo dan Kajiki. Karena sangat senang, Mikuria lantas menunjuknya sebagai pemeran Romeo untuk dramanya nanti. Saat Mikuria akan menunjuk Kudo sebagai Juliet, sayangnya Seina terlebih dahulu menawarkan diri untuk memerankan tokoh itu agar bisa berpasangan dengan Hotaru. Dan hal itu lagi-lagi membuat perasaan Kudo menjadi tak menentu. Sedangkan di Akademi Alkimia, Minato mengucapkan terima kasih pada Lachesis yang sebelumnya telah membantu mereka mengalahkan Gurion.
Bahkan di sini Kyoka berniat menjadikan gadis itu asistennya karena Lachesis tak ingin pulang ke tempat asalnya. Tak lama kemudian Kloto muncul untuk mengajak Lachesis kembali. Namun sayangnya gadis itu tak mau karena ia mengetahui bahwa Atropos tak akan pernah memaafkannya. Kloto yang mengira Minato dan yang lainnya telah mempengaruhi adiknya itu lantas berubah menjadi Kamen Rider Dread untuk menghajar mereka. Beruntungnya Spanner muncul di sana dan menggantikan mereka untuk menghadapi Rider itu. Walau Kloto sempat unggul di pertarungan, namun beban kekuatan Dread yang besar malah membuat kekuatannya tak stabil sehingga akhirnya ia berhasil dikalahkan. Namun saat Spanner akan menghabisinya, Lachesis pun menghalangi tindakannya. Melihat perselisihan itu, Minato akhirnya membawa keduanya pergi dari sana. Di Kitchen Ichinose, Hotaru dan yang lainnya meminta Sabimaru dan Renge bergabung di klub mereka sebagai alumni untuk melengkapi drama itu. Walau agak sedikit keberatan, namun akhirnya mereka setuju untuk membantunya setelah diizinkan oleh Minato. Setelah mengetahui drama apa yang akan dimainkan, mereka pun semakin tertarik untuk mengikutinya. Tak lama kemudian Seina juga sampai di sana dan menyapa Ibu Hotaru. Di sana Seina mengingatkan janji Ibu Hotaru yang ingin menjadikannya istri Hotaru saat mereka masih kecil. Walau begitu, di sini Hotaru tak pernah menganggap ucapan itu serius. Walau Seina sepertinya sangat mengharapkan hal itu benar-benar terjadi. Melihat kedekatan mereka semakin membuat Kudo kesal dan lantas pergi dari sana. Di taman, Seina pun menemuinya kembali dan bertanya tentang apa sebenarnya hubungan Kudo dan Hotaru. Di sana Kudo lantas menjelaskan bahwa mereka adalah teman. Hal itu pun sedikit membuat Seina lega dan dapat dengan leluasa untuk mendekati Hotaru. Namun tak lama kemudian Atropos pun muncul bersama amalgamnya dan mempertanyakan perasaan Kudo yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Karena secara tak langsung Atropos merasakan perasaan Kudo yang sekarang seperti saat ia masih sendiri dahulu. Atropos yang berniat membalaskan dendam Gurion lantas membelenggu Seina dan berkata bahwa yang membuat mereka melakukan hal itu adalah perasaan cemburu dari Kudo. Dari ucapan itu Seina lantas merasa dibohongi oleh Kudo, namun seketika amalgam itu membekukannya. Seketika itu juga Kudo pun henshin. Namun karena perasaannya yang sedang tak karuan, Kudo pun dengan mudah diajar oleh amalgam itu. Tak lama kemudian Hotaru muncul untuk membantunya. Akan tetapi sayangnya keduanya tak mampu mengimbangi kekuatan amalgam itu. Di sana Atropos berkata bahwa ia ingin membalas dendam Gurion yang diakuinya sebagai ayahnya. Saat amalgam itu akan membekukan Kudo, Hotaru pasang badan sehingga serangan itu membekukan separuh dari tubuh Gachard. Di sini lagi-lagi Atropos berkata bahwa semua yang terjadi merupakan kesalahan Kudo, lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Gachard kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.